Mbak? Api yang panas-panas. Yo api, karena api aku merem-merem tuh Mbak. Mesin ayu apa orang? Saya setuju. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, teman-teman konco delok dimanapun berada. Semoga suara saya ini agak jelas atau terdengar jelas, karena ini settingnya jam 2 pagi. Sudah suasana hening, takut membangunkan yang sedang tidur. Oke, mempersingkat waktu saja karena sudah dini hari. Intinya di episode ini saya menjawab atau apa ya. Jadi gini ceritanya, kemarin tuh ada DM dari Konco Delok yang menyarankan, Mas Gaduh, kan sudah di Gianyar tempat-tempat yang lain sempat diambil atau sebagian sudah ditayangkan Gua Rangreng kemarin. Apa Mas Gaduh tidak mendahului menceritakan dulu tentang sejarah kota Gianyar? Terima kasih sarannya, terima kasih sekali. Mungkin kemarin saya kelupaan, jadi mohon maaf kalau sebelumnya belum sempat menceritakan. Ya mungkin ini sebagai apa ya, jawaban dari saran itu. Walaupun kemarin Gua Rangreng sudah tayang, tapi tidak apa-apa, kan masih banyak cerita kota Gianyar. Oke, saya akan menceritakan sedikit sekali tentang sejarah kota Gianyar. Kenapa saya bilang sedikit? Karena kalau terlalu banyak nanti takutnya menjadi spoiler untuk video-video berikutnya, karena video-video yang terkait di kota Gianyar atau Kabupaten Gianyar masih banyak banget yang belum kita edit dan belum kita tayangkan sebetulnya. Jadi ini juga sebagai jawaban kemarin teman-teman banyak komplain saya nggak tampil, ya ini saya tampil lah. Sebetulnya ada video-video yang lain tuh banyak teman-teman yang akhirnya nanti akan saya ada di situ. Cuma ya memang keterbatasan waktu dan keadaan sekarang terkait pandemi COVID-19, akhirnya beberapa video memang belum diedit oleh Mas Dwi. Oke, balik lagi tentang sejarah kota Gianyar. Jadi kalau teman-teman merujuk oleh Perda atau Pemda setempat bahwa hari jadi kota Gianyar itu di 2 April. Itu mereka merujuk pada kejadian 250 tahun yang lalu bahwa Gianyar oleh Ida Dewa Manggisakti digunakan menjadi nama sebuah kerajaan. Di tahun sekitar 1771 Ida Dewa Manggisakti menggunakan nama Gianyar menjadi sebuah kerajaan. Nah, sejak saat itulah akhirnya dimulai kerajaan Gianyar muncul di tengah kerajaan-kerajaan yang lain di Bali. Itu ada kerajaan Kelungkung dan sebagainya. Muncullah kerajaan Gianyar. Jadi kenapa
Gianyar baru digunakan atau diperingati 2 April sejak saat itu ya karena itu. Tapi kalau nama Gianyar sendiri sebetulnya sudah digunakan, tapi belum sebagai kerajaan. Kayak Puri Gianyar sudah ada, segala macam lah. Tapi kalau Gianyar sebagai nama diambil untuk menjadi sebuah kerajaan, yaitu oleh Dewa Manggis Sakti, digunakan berdirinya kerajaan Gianyar. Siapa Ida Dewa Manggis Sakti nanti kita ceritakan juga. Tapi sebelum itu merujuk ke saat berdirinya kerajaan itu, Dewa Manggis Sakti sudah mengingatkan bahwa kerajaan ini timbul tanpa melupakan masa lalu yang pernah terjadi, yang pernah besar ada. Jadi memang kalau merujuk masa lalu itu, kebesaran Gianyar itu memang sudah ada yang cukup dekat, yang mungkin masyarakat Gianyar sendiri sangat tahu adalah 2 masa, yaitu yang paling dekat mungkin masanya setelah ekspansi Majapahit ke Bali, yaitu diletakkannya atau pemimpin dari Majapahit ditaruh di situ nama Sri Aji Kresna Kepakisan. Apa nanti kita bahas. Yang kedua yaitu sosok kerajaan dahulu, yaitu sosok tokohnya Kebu Iwa sendiri yang sangat dikagumi di kota Gianyar. Jadi memang 2 itu yang sangat apa ya, saya bilang sangat di Gianyar sendiri sangat membekas. Jadi Terah atau Wangsa Sri Aji Kresna Kepakisan itu juga sangat membekas. Satu sisi tokohnya Kebu Iwa sendirinya di kerajaan dahulu juga membekas. Tapi sebelum jauh kita membahas itu, alangkah bijaknya kita mengenal sedikit geografis dan lambang-lambang kota Gianyar. Teman-teman, mungkin teman-teman sudah banyak yang pernah ke Gianyar, tapi yang belum atau yang belum pernah ke sana, saya sedikit menceritakan dulu lah. Alangkah indahnya kita menceritakan sedikit keadaan geografis tentang kota Gianyar. Jadi kalau kota Gianyar itu posisinya itu sebetulnya bisa dibilang utaranya Denpasar ya. Karena Kabupaten Gianyar, Kabupaten Gianyar sendiri itu kalau utara berbatasan dengan Kabupaten Bangli, kalau timurnya itu berbatasan dengan Klungkung, sebagian juga Bangli, selatannya dengan kota Denpasar dan Selat Badung, sebelah barat baru Kabupaten Badung. Jadi kalau peta teman-teman bisa lihat seperti ini. Untuk kecamatan, nah, jadi teman-teman kan pernah lihat ada Tampak Siring, ada Ubud, Tegalalang, itu masih masuk Gianyar, Kabupaten Gianyar. Makanya nanti di video-video yang lain Gianyar juga masih banyak sekali, karena memang saat kita ke Tampak Siring misalnya itu maksudnya Gianyar. Jadi kecamatan itu ada 7, ada Sukawati yang pasar terkenal itu juga masuk Gianyar, Kecamatan Belah Batu yang terkenal dengan nanti ada cerita Kebu Iwa itu juga masuk Gianyar. Gianyar itu sendiri pusatnya yaitu kalau Pasar Senggol lah. Pasar Senggol Gianyar itu maksudnya kota lah. Gianyar, Tampak Siring yang ada Pura Tirta Umpul dan Istana Presiden itu juga masuk Gianyar. Ubud yang terkenal monyet itu masuk Gianyar. Terus Tegalalang yang terkenal teras siring sawahnya padi itu masuk Gianyar. Dan terakhir Kecamatan Payangan. Kalau Payangan sih sejarahnya dulu ada kerajaan Payangan, panjang kalau ceritain. Ada kerajaan Payangan dulu dari Jawa pernah datang, mendirikan kerajaan Payangan di situ juga. Itu sedikit tentang geografis untuk kota Gianyar. Kalau tempat wisatanya banyak, air terjun banyak, karena memang jalurnya terutama Tukat Pakerisan di situ, jadi banyak tempat wisatanya. Terus seninya Gianyar juga banyak, ada banyak daerah Belah Batu, daerah Batu Bulan itu yang namanya saya lupa. Itu ada kesenian seniman lah banyak di sini, peninggalan juga banyak, dan peninggalan secara situs Gianyar banyak juga.
Jadi Salu itu terkait dengan Gianyar secara geografis biar teman-teman. Selanjutnya kita membahas masalah ini, teman-teman bisa ngelihat sedikit aja nih biar cepet mas lambang Kabupaten Gianyar. Itu lambangnya teman-teman bisa lihat ada dasar lambang warna kuning muda, ada bintang, padi berwarna kuning emas, terus pelinggih, rantai patung dan lenggong berwarna merah bata, dasar gambar di dalam lingkaran rantai berwarna hijau tua, tulisan Dharma Raksita berwarna hitam. Arti lambangnya segi 5, otomatis karena di Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui ideologi falsafah Pancasila. Bintang kuning emas segi 5 mengakui atau melambangkan ketuhanan yang Maha Esa atau sila ke-1 Pancasila. Rantai jumlahnya 45 melambangkan hari kemerdekaan yaitu tahun kemerdekaan proklamasi 1945. Padi dan kapas melambangkan kemakmuran. Jumlahnya butir padinya itu 51 mencerminkan 51 buah desa dan 7 tangkai bunga kapas tadi yang sebelumnya saya bahas 7 kecamatan di Gianyar. Bulan Pejeng ini yang unik. Bulan Pejeng Nagara di dalam Pelinggih Pura Penataran merupakan salah satu peninggalan sejarah purbakala dari nenek moyang. Jadi memang di Gianyar nanti memang ditemukan situs bulan Pejeng yang kisaran tahunnya sudah sangat tua sekali, sebelum Masehi bahkan sudah ada. Jadi sebetulnya sebelum Masehi itu terbukti, nanti ini saya sedikit aja cerita, nanti spoiler soalnya takutnya memang ada bahwa peninggalan bulan Pejeng itu menunjukkan bahwa dulu sebelum Masehi itu di sekitar situ sudah sudah ada masyarakat modern karena sudah bisa membuat ini gitu. Itu udah bukti. Nanti kita ada itu, kalau nggak salah nanti kita bisa ngelihatnya di Candi Tebing Tenggalingah. Itu nanti ada, saya sempat ke sana, nanti videonya adalah itu. Terus keenam ada patung pelinggih lengkong melambangkan nilai budaya dan kesenian. Yang terakhir tulisan Dharma Raksita artinya barang siapa yang berbuat dharma maka ia akan dilindungi oleh dharma itu sendiri. Yang terakhir terkait warna lambang, warna kuning muda mengandung arti keluhuran dan cinta kasih, warna merah bata mengandung arti keperwiraan, warna hijau tua mengandung arti damai, kesuburan, pengharapan dan optimisme, sedangkan terakhir warna hitam mengandung arti tegas, warna putih mengandung arti kesucian. Itu sekilas tentang arti lambang Kota Gianyar dan geografisnya. Selanjutnya kita akan kembali ke sejarah sebelumnya. Tadi kita sudah singgung tentang bulan Pejeng. Memang bulan Pejeng itu ditemukan di Gianyar sebagai artefak lah. Dia berupa logam perunggu negara, akhirnya bulan Pejeng itu. Jadi perkiraannya itu memang 2000 tahun yang lalu itu memang sebelum Masehi, bahkan itu memang sudah ada masyarakat di sana yang maju lah, bilangnya udah maju dengan teknologi seperti itu. Jadi memang bukti arkeolog, berarti memang di Gianyar sendiri memang, apalagi kalau melihat jalur Tukat Pakerisan ya, karena memang zaman-zaman dulu itu banyak situs-situs ditemukan atau kebudayaan itu ada kan di dekat-dekat sungai atau di pesisir, karena memang air kan dibutuhkan. Bukti-buktinya banyak, nanti kita bahas selanjutnya. Kembali lagi ke tadi yang terkait saat Ida Dewa Manggisakti pernah mengatakan saat mendirikan kerajaan Gianyar dia tidak ingin melupakan masa lalu. Memang dua masa besar yang memang tidak bisa dilupakan, yaitu pertama yang paling dekat itu ya masanya ketika Majapahit atau Gajah Mada setelah menguasai Bali, yang akhirnya meletakkan atau memposisikan Sri Aji Kresna Kepakisan untuk memimpin. Nah, saat itulah dimulainya wangsa dari atau terah dari Sri Aji Kepakisan sebagai adipati lah mungkin saat itu, atau Raja Bali. Akhirnya turun-temurun, nanti akhirnya Sri Kresna Aji Kepakisan ada Keraton Samprangan sampai 3 abad, turun ke di dalam Ketut Ngelusir
sampai 1160. Ada apa? Ida dalam Watu Rengkong, Ida dalam Sagedeng, Ida dalam Dimade. Lah, Ida dalam Sagedeng dan dalam Menadi itu yang nanti menurunkan kerajaan-kerajaan atau bangsawan-bangsawan atau kerajaan-raja di Bali selanjutnya. Termasuk nanti keturunannya itu Ida Dewa Manggis Kuning. Dan keturunan keempat Ida Dewa Manggis Kuning lah yang akhirnya mendirikan kerajaan Gianyar atau menggunakan Gianyar sebagai nama kerajaan yang tadi sebelumnya saya bahas. Itu makanya memang tidak bisa bisa dilupakan. Yang kedua, kalau di Gianyar sendiri yang tokoh yang disegani yang saat itu juga masih berpengaruh adalah Kebo Iwe, kerajaan berdahulu, jadi di dinasti Marwadewa. Jadi sana memang sangat terkenal Kebo Iwe. Bahkan teman-teman kalau masuk Gianyar ada patung Kebo Iwe. Nanti saya ceritakan sendiri. Kebo Iwe ada banyak ceritanya nanti di next episode terkait Kebo Iwe, perjalanan Kebo Iwe sampai saya akhirnya secara tidak sengaja, sebetulnya lucu ceritanya pokoknya nanti. Akhirnya saya menyusuri situs-situs Kebo Iwe juga. Siapa Kebo Iwe? Kita tunggu namanya. Sedikit aja, Kebo Iwe adalah salah satu tokoh yang disegani bahkan ditakuti oleh Gajah Mada. Seru kan? Seru dong. Itu sejarah sebetulnya. Jadi memang balik lagi bahwa Dewa Manggis Sakti sendiri itu mengakui atau tidak ingin melupakan sejarah besar sebelumnya. Itulah teman-teman kenapa saya sering mengajak teman-teman untuk sedikit mengingat atau tidak melupakan kebesaran leluhur kita. Karena kalau kita tahu sejarah itu seru, kita memaknai sesuatu seru, jangan sampai kita memaknai sesuatu pun salah kaprah. Banyak sih kayak kemarin terkait Sabdo Palon, Eyang Semar. Saya sudah gatal setelah mau bikin konten itu, cuma saya tahan-tahan. Jadi ngelantur, sorry, nanti lanjut episode selanjutnya saja. Itu sementara yang terkait tentang sejarah masa lalu Kabupaten Gianyar. Itu teman-teman tadi sedikit tentang sejarah kota Gianyar. Mohon maaf saya sedikit menceritakan karena takut bocor cerita-cerita nanti selanjutnya. Jadi banyak teman-teman mohon sabar. Yang terkait video dari Bali itu masih banyak. Di Gianyar sendiri aja yang Gianyar ya, di luar Kelungkung, Nusa Penida, dan Pasar sendiri tuh yang di Gianyar yang masih bisa saya ceritakan itu terkait Kebo Iwe. Nanti saya akan ceritakan siapa sih Kebo Iwe, sejarahnya lahir di mana, sampai saya menyusuri tempat-tempat kayak tempat lahirnya Kebo Iwe, tempat orang tuanya berdoa ingin mendapatkan putra Kebo Iwe. Saya nggak sengaja, tanpa sengaja akhirnya saya bisa ke sana juga. Terus ada Tirto Empul, Tampak Siring, Gua Gajah, Gunung Kawi, Candi Gunung Kawi, Buddha Gunung Kawi, Gua Garba, jadi Tebing Tenggalinga, air terjun Katu Lampu juga masih belum. Jadi teman-teman bisa ngelihat seru Gianyar. Teman-teman ada di situ, ada Pasar Senggol, Pasar Senggol Gianyar, Tengah Gianyar. Ada Masjid Gianyar, masjid besarnya juga bagus. Seru pokoknya. Buat teman-teman yang belum pernah ke Gianyar, silakan explore Kabupaten Gianyar termasuk Ubud. Oh ya, di Ubud saya lupa, saya juga ada pernah yang saya masukkan ke story. Waktu itu saya sempat kenalan dengan Mia. Dia tuh Mia itu Sarah Mia, dia dari US, tinggal di New York. Dia juga orang yang tidak percaya hal seperti itu ya, hampir tidak beragama. Tapi waktu itu dia di Ubud dia kejadian ada pengalaman paranormal experience lah, kejadian. Nah, akhirnya saya sempat datangin dan bercerita. Oh ya, kita juga doakan buat Mia. Saya juga baru dapat kabar kemarin WhatsApp dia positif corona. Sekarang dia di Brooklyn, stay home karena sana juga banyak kena
wabahnya corona, jadi agak susah juga ke rumah sakit. Itu saja teman-teman sedikit dari saya. Dukung terus Lapon Delok, sabar kalau saya nggak in frame. Kenapa? Ya kita ngasih kesempatan teman-teman yang lain lah biar bisa collab di Lapon Delok. Itu saja dari saya. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf sekali kalau suaranya agak tenggelam karena ini sudah pagi, dan mohon maaf tidak bisa cerita banyak karena takut spoiler. Itu saja. Intinya terima kasih sudah tonton. Selamat ketemu lagi selanjutnya di Lapon Delok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.